Sudah kakak ya. Baik, kakak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini tentunya memberikan manfaat. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Oke, teman-teman, boleh kakak tanya kemarin-kemarin belajar apa aja sama yang menggantikan kakak? Boleh di chat. Kakak sih kemarin nyuruhnya tuh apa namanya materi ini kalau nggak salah tuh si energi kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah ya. Hari ini kita coba masih ke pembahasan ini aja ya, ke pembahasan ya materi dan soal juga. Oh ya, momentum udah dibahas belum teman-teman? Sama Kak Bagus atau Kak Bagus kalau nggak salah. Ini momentum ini udah ya kemarin ya kalau nggak salah. Untuk materi usaha dan energi kira-kira ada pertanyaan nggak? Mungkin yang harus diperhatikan itu adalah nanti di bagian usaha energi itu ini teman-teman, apa kalau misalnya ada gaya non konservatif bekerja pada benda, maka nanti perlakuannya akan berbeda ya. Jadi kita gunakan yaitu teorema usaha energi teman-teman. Nah dengar nggak? Ini BTW suara kakak kedengeran nggak nih? Jelas nggak kedengerannya? Di sini soalnya agak hujan nih, kiranya agak deres. Oke, baik. Oke, jadi gini teman-teman. Kakak sedikit jelaskan terkait dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan em, konsep dimana kalau misalnya ada gaya. Ini ada gaya non konservatif bekerja pada benda. Nah, maka energinya itu tidak lagi kekal, teman-teman. Ada sebagian energi yang dikonversi menjadi usaha. Ya, usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif. Bisa kita gunakan di sigma delta energi mekanik itu sama dengan W non. Ya, seperti ini teman-teman. Ya. Nah, tetap kita gunakan itu konsep apa namanya peninjauan energi awal dan energi akhirnya ya teman-teman. Bentar, ada nggak ya? Bentar ya, bentar ya. Oke. Sebagai contoh misal gini ya, kakak contohkan dulu. Misalnya katakanlah kita punya suatu sistem, suatu benda ya. Dia diluncurkan dari suatu ketinggian bidang miring ya, seperti ini misalnya. Kemudian di dasar bidang miring dia ketemu sama lintasan horizontal yang kasar. Yang kasar dengan koefisien misalnya katakanlah mu-nya adalah 0,5 misal ya. Di bendanya di sini misalnya.
dia berada di ketinggian awal misalnya yaitu 10 meter ya. Oke. Ini diluncurkan ya. Bukan diluncurkan apa, dilepaskan aja gitu. Artinya tidak ada kecepatan awal, teman-teman. Nah, kalau misalnya tidak ada gesekan di sini, ya maka nanti kecepatannya itu akan selalu tetap ya. Ketika dia bergerak sampai dengan ke bawah, maka kecepatannya akan tetap sama. Oke. Tapi karena ada gesekan, nah ini bagaimana nih jarak yang ditempuh oleh si bendanya. Nah, maka kita bisa gunakan teorema ini. Perubahan energi mekanik sama dengan gaya non konservatif. Gaya non konservatif itu contohnya ada gaya gesek sama gaya luar. Ya, teman-teman. Nah, jadi gini. Jadi kita selesaikan. Pertama kita tinjau energi mekanik awal, ya, energi mekanik awal. Awalnya di mana? Kita punya di sini. Bendanya ada di ketinggian. Kalau ini kita jadikan sebagai acuan, ya, acuan ketinggian, maka bendanya itu punya ketinggian awal yaitu 10 meter. Ya, artinya benda punya energi potensial di awal. Ya, P. Itu M kalikan dengan G kalikan dengan H. Katakanlah masa bendanya ini 2 kilogram. Ya. Oke, jadi efeknya ini, efek awal ya, ini energi mekanik awal, masanya 2, kalikan dengan G-nya 10, kalikan dengan H-nya itu 10, yang jadi 200, bagus Joule. Kemudian, energi mekanik akhirnya, nah ini yang jadi pertanyaan misalnya adalah, berapa sih jarak horizontal yang ditempuh sampai dengan bendanya itu berhenti? Ya, pertanyaannya itu. Ini S-nya berapa lagi misalnya? Oke, energi mekanik akhir. Nah, teman-teman, kakak tanya, kira-kira kita tinjaunya di mana? Katakanlah kakak punya titik nih A, titik B, dan titik C. Nah, kira-kira kita tinjau di mana, teman-teman? Yang kita jadikan sebagai titik akhir di mana? Boleh dicek? Oke, kata Aska di B dulu. Nah, sebetulnya bisa di B dulu, tapi mending dicek langsung. Ya, di C itu katakanlah dia sudah berhenti kondisinya. Jadi energi mekanik akhirnya dia tidak punya ketinggian, berarti tidak punya energi potensial, dan dia di C itu berhenti, berarti tidak ada energi kinetik. Artinya ini nol. Ya, bisa dipahami sampai sini? Nah, jadi kalau misalnya kita nanti gunakan ini, ya ini jadi energi mekanik akhirnya itu nol. Ya, jadi nol minus 200. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mencari usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif. Nah, di sini gaya non konservatifnya adalah gaya gesek. Kalau kita tinjau bendanya, kita tinjau bendanya, bendanya itu bergerak ke kanan. Nah, berarti gaya geseknya ke kiri, ya. Ini F-nya, F gesek begitu. Kemudian ada gaya normal, ada gaya berat juga ke bawah, ya, MG seperti ini. Nah, nanti um, W-nya usahanya W sama dengan karena dia yang bekerja paralel dengan perpindahan adalah FG atau gaya gesek, maka ini FG kalikan dengan S. Nah, ini negatif karena perpindahannya atau gayanya berlawanan arah dengan perpindahan. Jadi W non-nya ya, teman-teman. W non sama dengan FG. Nah, FG-nya adalah mu kalikan dengan N kalikan dengan S. Ya. Jadi W non mu-nya kita punya 0,5 kalikan dengan N itu adalah gaya normalnya ya, M kalikan G. Di sini masanya 2, kalikan G-nya 10, dan S ini yang akan kita cari. Oke. Nah, jadi nanti di sini kalau kita gunakan perumusan yang ini ya, yang di atas tadi, di delta energi mekanik sama dengan W non. Nah, ini 0 minus 200 sama dengan minus. Nah, ini kalau kita kalikan jadinya ini 0,5 kalikan 2, ini 20 jadi min 10 ya. Min 10 S. Minusnya coret jadi plus, maka nanti kita dapatkan yaitu S sama dengan
200 dibagi dengan 10. Ya, nah ini dapatlah 20. Oke. Jadi kita gunakan teorema usaha energi, teman-teman. Nah, ada satu soal nih, teman-teman. Bisa kita cek dan kita gunakan konsep ini ya, konsep yang sama. Sebentar. Oke, mungkin waktu waktu pas kita bahas dinamika Newton, mungkin ini kita pernah bahas juga nih kayaknya. Nah, ini bisa kalian gunakan yaitu teorema usaha energi ya. Kita punya benda misalnya yang kita lempar dari bawah, yaitu dengan kecepatan awal V0 ke atas ya. Kemudian karena sepanjang perjalanannya ada gaya gesek, berarti ya ada gaya gesek ke bawah ya. Nah, kemudian bendanya itu berpindah yang tadinya di bawah karena dilempar ke atas, jadi punya ketinggian hamaks lah begitu ya. Yang ditanya adalah yang A, tentukan tinggi maksimum yang dicapai oleh batu. Dengan konsep yang sama, kalian bisa kerjakan ya, teman-teman. Boleh dicoba nggak nih? Kakak kasih waktu misalnya 5 menit deh buat coba kerjakan ya. Dengan konsep yang sama, teman-teman. Ingat yang ditinjau delta energi mekanik, ya, perubahan energi mekanik sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif. Ini ya, silakan teman-teman, dicoba ya. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan aja ya, terkait dengan pengerjaan soal ini, teman-teman.
Halo, gimana? Ada kendala, teman-teman? Oke, ada yang selesai? Jadi konsepnya sama ya, teman-teman. Kita cek energi mekanik awal. Awalnya kan dia ada di bawah ya. Nah, dia dikasih kecepatan awal, berarti dia punya energi. Bisa, betul sih keduanya bisa gunakan ini ya. Keduanya bisa gunakan hukum Newton dan GLB B, baik A ataupun B, sama saja. Nah, tapi kita bisa gunakan cara lain, ya. Ini cara teorema usaha energi. Kita cek nih, nanti sama nggak nih hasilnya, ya. Kalian gunakan konsep apa? Konsep GLB dan Newton, sama energi itu sama nggak? Itu maksudnya. Oke, kita kita jawab ya. Jadi di awal energi mekaniknya karena dia hanya hanya punya kecepatan berarti dia punya energi kinetik saja. EK ya. Nah, ini setengah M V0 kuadrat seperti ini ya. Jadi di sini dia punya beratnya W. Jadi katakanlah gini aja ya teman-teman. Bahasanya M aja ya. Beratnya W gitu ya. Biar gampang lah gitu. Oke, kemudian energi mekanik akhirnya. Nah, pada saat mencapai ketinggian maksimum, maka kecepatan di ketinggian maksimum itu dia nol. Artinya dia hanya punya ketinggian, sedangkan kecepatannya tidak ada. Artinya dia punya energi potensial saja, ya. Itu berupa mg H max. Jadi yang ditempuh ketiganya adalah H maksimum, ya. Nah, kemudian sekarang tinggal kita cari W non-nya. W non-nya sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya geseknya di sini ya. Nah, gaya geseknya ke bawah, sedangkan perpindahannya ke atas. Jadi minus F kalikan dengan S-nya adalah H, itu H max. Kemudian tinggal kita samakan dengan konsep tadi ya, konsep di atas tadi, itu W non sama dengan, atau delta energi mekanik sama dengan W non. Nah, delta energi mekaniknya ini 0 minus, sorry kok 0 sih. Energi mekanik akhirnya yaitu, ini mgh max ya, mgh max, dan minus setengah M V0 kuadrat. Nah, W non-nya adalah minus F H max. Seperti ini ya. Kita pindahkan H max-nya biar satu sisi menjadi M G H max plus F, di plus ya, F H max yang setengah M V0 kuadratnya kakak pindahkan ke kanan di setengah M V0 kuadrat seperti ini. Nah, H max-nya kita keluarkan ya, jadi Mg plus F. Ini jadi M V0 kuadrat per 2. Nah, jadi H max-nya ini kita dapatkan yaitu M V0 kuadrat per bawahnya ini 2 Mg
plus M. Oke, sama nggak kira-kira coba nih. Kalian nanti cek pakai hukum Newton dan GLB ya. Kalian cek aja. Hasilnya tuh sama ya teman-teman. Dan pertanyaan, bisa dipahami ya teman-teman. Nah sekarang yang B coba. Yang B kebalikannya, konsepnya sama teman-teman. Boleh nih dicoba nih yang B. Berarti energi awalnya di sini, energi akhirnya di sini. Energi geseknya tetap, kalau nggak gesek ketika dia ke bawah, berarti geseknya ke atas. Bendanya ke bawah, berarti geseknya ke atas. Gimana teman-teman? Bisa dikerjakan yang B-nya? Oke, kita coba ya.
Kita coba dengan konsep yang sama, yaitu kondisinya berarti bendanya jatuh ya. Berarti dia awalnya punya energi potensial. Ini kondisi naik ya. Sekarang kita cek kondisi pada saat dia jatuh atau turun. Oke, ini Hamax. Pada saat dia berada di udara, karena geraknya ke bawah, berarti dia geseknya ke atas. Ya. Kita gunakan energi mekanik awalnya, yaitu berupa energi potensial, ya, EP, UM, G, Hamax. Seperti ini. Kemudian energi mekanik akhirnya, nah, dia itu memiliki kecepatan ya. Pada saat mencapai tanah ini dia memiliki kecepatan. Jadi dia nggak punya ketinggian, hanya energi kinetik saja, itu setengah m v kuadrat seperti ini. Kemudian W0-nya kurang lebih sama kayak tadi ya. W0-nya gaya gesernya ke atas, tapi perpindahannya bawah. Jadi tetap negatif minus F kalikan dengan hambak. Seperti ini. Jadi nanti kita masukkan ke rumus ya. Delta energi mekanik sama dengan W0. Delta energi mekaniknya kita punya ini setengah M V kuadrat minus energi mekanik awalnya itu M di Hamax ya. Sama dengan W0-nya adalah minus F Hamax. Ini nggak jauh beda dengan yang tadi ya. Yang kita cari adalah di sini V-nya. Ini di mana? Setengah M V kuadrat. Kita pindahkan ke sana ya, ke sebelah kanan. Jadi M D Hamax ditambah dengan F Hamax. Oke, seperti ini. Kemudian nanti ini setengah M V kuadrat sama dengan Hamaxnya kakak keluarkan. MD ditambah dengan F ya. Setengah M V kuadrat sama dengan Hamaxnya kita punya ini. M V0 kuadrat per 2 MG plus F ya. Bentar. Ya, oke, 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 siap. Nah, cek dulu ya. Mana nih yang dikurang nih? Oh, ya, ini negatif ya? Sorry, sorry, sorry. Ini negatif. Ini negatif. Negatif ya. F0 kuadrat, yang bawah MG plus F, yang atas MG min F ya. Jadi kita dapatkan di sini solusinya kecepatannya adalah kita cat ini ya, yang coret, dua yang kita coret. Maka nanti V kuadratnya adalah V0 kuadrat. Kemudian ini MG min F per MG plus F. Topiknya adalah, nah, kalau kita buat akar, V0 ini keluar ya. Jadi V0 akar dari G min F per MG plus F. Ini. Pertanyaan sampai sini? Oke, kalau ada pertanyaan, sampaikan aja. Aktifkan mikrofonnya, nggak apa-apa.
Kalau tidak ada, nah ini kalian boleh coba ini ya, latihan nih, biar lebih paham. Iya, keluar. Oke, teman-teman silakan ya, dicoba dulu ya. Kakak kasih waktu 10 menit ya buat coba ini. Atau 8 menit, 7 menit ya, 7 menit boleh. Coba ya, kalau ada yang kurang paham nanti di chat aja nggak apa-apa.
Gimana guys, bisa? Betul, masih pakai konsep gaya non konservatif ya. Jawabannya em, ya sih. Oke, silakan nggak apa-apa disampaikan aja. Jadi salah mau benar, ini tempatnya buat ini yang buat belajar ini kok. Aska berapa kak? Aska dapatnya? Sama nggak dengan yang ini? Satu ini berarti Intia. Oke, jawabannya masih beragam ya. Yang satu ada yang 1 meter, yang lagi 45/8 nih. Ini yang benar yang mana? Ada lagi yang 2 meter nih. Masih beragam nih. Oke, konsepnya masih sama, teman-teman. Jadi awal, lihat di situ kan punya ketinggian dan dia pun diluncurkan dengan kecepatan awal 5 meter per sekon, ya. Jadi nanti energi mekanik awalnya itu ada dua, ada energi potensial dan ada energi
kinetik ya. Oke, jadi energi mekanik awalnya itu ada energi potensial yaitu mgh dan energi kinetik setengah m v0 kuadrat. Kayak gini ya. Nah, ini m-nya kita punya 1 kg, g-nya katakanlah 10, katakanlah ya 10 ya, h-nya di sini 1 plus setengah masanya 1 kali dengan V0-nya adalah 5. Ya di sini. Jadi kita punya 10 ditambah dengan 25 per 2 ya. Jadinya 22,5. Jadi 10 tambah 12,5 jadi 2,5 joule. Kemudian energi mekanik akhirnya, nah, benda itu sudah mencapai di titik B. Ya, B ini pasti diam. Nah, berarti nol nih. Dia nggak punya ketinggian dan dia tidak punya kecepatan, berarti ini nol. Kemudian tinggal kita cek W0-nya. W0 sama dengan uh, gaya gesek ya. Di sini berupa gaya gesek minus kayak tadi minus F gesek ya dikalikan dengan D. D-nya adalah perpindahannya. Nah, gaya geseknya mu kalikan N ya. Jadi mu kalikan dengan N, N-nya adalah mg. Ya. Seperti ini kalikan dengan D. Ini minus mu-nya 0,4 kalikan masanya itu 1 kalikan G-nya 10 kalikan dengan D. Seperti ini ya. Jadi minus 4D. Kemudian tinggal kita masukkan ke yang awal tadi ya, yaitu delta energi mekanik sama dengan W0. Delta energi mekaniknya kita punya nih 0 minus 20,5 sama dengan W0-nya minus 4 kalikan dengan D ya. Ini minusnya coret, jadi D-nya adalah 22,5 atau tadi ya 22,5 itu berarti 25 per 2 ya. Sebentar. 45 per 2 dong. Ya. 45 per 2. Oke. 2 kalikan 4. Ya. Jadi 45 per 8. Nah, berarti jawaban yang sudah betul siapa? Aska berarti ya. Oke, yang Cynthia. Nah, Cynthia, kira-kira kelirunya di mana Cynthia? Kakak pengen tahu. Sudah ini belum Cynthia? Apa sudah melakukan apa namanya? Step yang sama belum nih? Oh, energi mekanik awalnya. Borongan ini. Energi mekanik awalnya, oh kayaknya kamu kelirunya di ini ya, kayak cuman energi potensial aja gitu ya, tanpa dikasih energi kinetik. Oh, oke ya. Area lagi nih, biar lebih paham teman-teman. Oke, ini area belum selesai. Anjir. Mandi. Oke teman-teman, silakan nih dicoba ya. Konsepnya sama ya.
Iya, betul, Aska. Tinggal dicari wenonnya aja. Betul, gengs, bisa? Ada kendala kah? Cynthia, ada ketinggian kah? Nggak ada ketinggian sih. Nggak ada ketinggian di sini ya, teman-teman. Jadi energinya, energi potensial pegas sama energi kinetik, teman-teman di sini. Ya, Ska. Wenonya itu jaraknya yang digunakan adalah 8. Jadi yang 8 meter ini yang punya gesekan ya. Ketika sampai di pegas, itu di lintasan pegas itu dia udah nggak ada gesekan. Artinya ya kan ya katakan lantainya licin aja gitu. Udah nggak ada gesekan di situ.
Oke, ya segitulah ya. Dapatnya sekitaran 5, sekian lah. Jadi tetap konsepnya kita gunakan konsep yang sama ya. Energi mekanik awalnya di sini berupa energi eh, kinetik ya. Terus setengah M V0 kuadrat ya. Dia punya masanya itu 25, masanya 25, kecepatannya 8, kita kuadratkan di 25 per 2 kalikan dengan 64 ya, teman-teman. 4 bagi 2, 32. Ya 2 kalikan 5 berapa tuh? Ini kita buat gini aja dulu ya. Kemudian energi mekanik akhirnya itu pegas tertekan katakanlah sebesar X ya. Pegas ini tertekan sebesar X. Maka di sini terjadi energi potensial gas, teman-teman. Setengah KX kuadrat ya. K-nya kita punya di sini adalah 150. Ini setengah kalikan dengan X kuadrat. Seperti ini. Kemudian W0-nya itu adalah gesekan ya. Jadi di sini minus F gesek dikalikan dengan S-nya adalah 8. Ya, oke 800 ya ini. Dan ini tinggal jadi 800. So, kalau ini berarti 75 X kuadrat. Tinggal kita cari minus mu N ya. Mu-nya 0,2. N-nya adalah massa kalikan gravitasi 25 kalikan 10. Kalikan dengan S-nya 8. Nah, jadi kita dapatkan apa nih? Oh, 2, 2 kalikan 25, 50. Apa jadi 400 ya? Oke, seperti ini ya. Jadi tinggal kita gunakan aja delta energi mekanik sama dengan W non ya. Delta energi mekaniknya energi mekaniknya 75 X kuadrat minus 400 sama dengan minus 400 begini. Pindah luaskan yang 800 ke sini. Ini jadinya kuadrat sama dengan 800 dikurangi dengan 100 ya. 75 X kuadrat sama dengan ini 400. X kuadratnya adalah 400 per 75. Kalau X-nya adalah akar dari 400 per 75. 400 kan 20 ya. 10 per, nah akar 75 itu bisa kita buat jadinya 5 akar 3 ya. 5 kalikan 3. Kita punya ini 5 akar 3. Ya, X-nya adalah 4 per 3 akar 3. Berapa tuh kira-kira? 3 akar 3. Ya. Jawabannya 2,3 ya. 2,309. Segitu ya jawabannya. Nah, kita bulutin jadinya 2,309. Ada yang keliru nggak nih? Tadi Aska jawabannya 5,33. Kelirunya di mana tuh Aska? Oh, akar 5,33. Akar 5,33 itu berapa? Oh, sama ya? Ya, sama sama aja, sama aja. Oke, oke. Sorry, sorry. Kakak nggak lihat akarin tadi. Kak kita dapatnya 5,33 meter. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, terakhir, kakak pengen jelasin ini soal OSK tahun 2022 ya, kalau nggak salah tuh. Nah,
kita bisa gunakan teorema yang sama ya dengan soal yang ini dulu. Sebentar. Kelihatan ya, soal tahun 2022. Oke, sebuah balok bermasa 4 kg yang awalnya diam ditarik dengan gaya F sama dengan 12 Newton dan membentuk sudut theta sehingga bergerak seperti pada gambar di samping ini. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien geseknya adalah mu 0,2 ya, ini mu k, maka nilai kotangan theta agar balok mencapai energi kinetik maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter adalah, jadi kita tetap gunakan konsep yang sama ya. Cuman bedanya di sini gayanya ada dua, ada gaya F ya dan ada gaya geseknya. Jadi nanti kita gunakan Wenonnya itu berupa sigma F ya kalikan dengan S. Sigma F-nya gimana Kak? Oke, kan perpindahannya ke kanan ya. Sini, jauh 3 meter nih. Maka yang searah perpindahannya positif ya, ini F-nya. Ini Fx, kemudian ada gaya gesek di sini. Di sini. Jadi nanti ini Fx minus Fg kalikan dengan S. Nah, tugas kita itu adalah nyari Fg. Fx-nya kan udah ada ini. Fx itu adalah F cos theta. Ya, teman-teman. Kenapa ada yang masih bingung? Ini kenapa cos sih? Kenapa enggak sih? Ada yang masih bingung kan nih? Kita ada yang masih bingung nih. Lebih tepatnya mungkin nggak apa nih. Lebih tepatnya samping sudut lah begitu ya. Kalau kalian buat segitiga, ini ya segitiga misalnya. Oke, ini sisi miringnya, ini F-nya kan. Nah, yang ini sisi depan dari segitiganya, dari sudutnya. Nah, ini F sin theta. Yang ini dia sisi sampingnya, F cos theta. Ya. Nah, sekarang kita cari gaya geseknya. Ingat teman-teman, gaya gesek itu mu kalikan dengan N. Nah, di sini N-nya itu tak, bukan lagi mg. Kenapa coba? Karena ada gaya F yang arahnya vertikal. Nah, ada F sin theta ini yang mempengaruhi gaya normalnya. Kalau kita telah lebih lebih lanjut ya, ini ada gaya mg ke bawah, mg seperti ini. Nah, kalau kita gunakan gaya komutan sigma F sumbu Y sama dengan 0 karena nggak bergerak, maka nanti ini ada F sin theta ke atas dan ada N juga ke atas, ke normalnya ya. Ke normal, jadi N plus F sin theta kurangi dengan mg sama dengan 0 ya. Jadi N sama dengan mg minus F sin theta seperti ini. Jadi nanti mu n atau ini gaya geseknya ya. Kita lain adalah Fg sama dengan mu kalikan dengan n-nya adalah mg minus F sin theta seperti ini. Kalau kakak gabungkan jadi umg minus mu F sin theta. Nah, sekarang kita substitusi ke bagian tadi ya. Cek dulu di W0-nya. Jadi nanti W0-nya itu sama dengan Fx-nya tadi kita udah dapat F cos theta minus F geseknya kita sudah punya ini mu mg plus mu F sin theta kalikan dengan S ya. S-nya itu 3. Oke, boleh kita pakai simbolik dulu. Kita pakai variabel dulu. S. Kemudian perubahan energi mekaniknya di awal dia kan diam ya. Di awal diam berarti energi mekanik awalnya
Ini energi mekanik akhir ya, akhir kurangi dengan energi mekanik awal. Nah, energi mekanik akhirnya, nah dia berupa energi kinetik ya teman-teman. Jadi ketika dikasih gaya ya lama-kelamaan bakal semakin cepat. Eka minus awalnya itu dia berarti nol. Jadi cuma Eka saja. Ini beruntung karena yang dicari adalah Eka-nya ya. Jadi delta M sama dengan W0. Seperti ini delta M yang kita punya Eka. Dan W0-nya kita dapatkan ini ya. S-nya kita masuk aja S-nya 3. Kemudian F-nya itu adalah 12. 12 kalikan dengan cos theta seperti ini. Dan gabungan yang ini ya. Plus mu-nya 0,2 kalikan F-nya 12 kalikan dengan sin-nya, nah ini tetap sin, dan minus mu 0,2 masanya itu 2 kalikan D-nya 10. Nah, seperti ini. Jadi EK-nya ini adalah 3, nah, kemudian ini jadi 12 cos theta, plus yang ini jadinya 0, apa ya? 2,4 ya. 2,4 sin theta. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ini jadi 4 ya. 4. Seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa sih nilai kotangan supaya energi kinetiknya itu maksimum? Oke, kita sudah punya energi kinetik nih. Nah, suatu fungsi maksimum atau minimum kalau turunannya terhadap variabel berubah itu sama dengan 0. Dan di sini variabel berubahnya adalah theta. Jadi ini dek per d theta. Jadi kita turunkan terhadap theta. Ini sama dengan 0. Fokus pada yang mempunyai variabel theta ya teman-teman. Di sini 12 cos theta. Nah, tiganya ini kita bisa plotkan ini 3. Oke, 12 cos theta. Cos theta kalau kita turunkan jadinya apa teman-teman? Jadi min sin theta ya. Nah, ini min 12 sin theta plus ya. Ini sin theta kita turunkan jadi cos 0,4 cos theta seperti ini sama dengan. Nah, untuk yang min 4 dia karena nggak punya theta jadi 0 ya. Nah, tiganya jadi ini 3 bukan 0, yang harus 0 berarti yang ini. Ya, jadi akan pindahkan di sini 12 sin theta. Sorry ya. 12 sin theta sama dengan 2,4 cos. Karena kita carinya kotangan, kotangan itu cos bagi sin ya. Jadi cos per sin sama dengan kotangan theta di sini sama dengan apa? 12 per 2,4. Berapa nih teman-teman? 12 bagi 2,4. Jawabannya adalah 5 ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin sampai sini cukup ya. Ada pertanyaan nih. Semestinya ada pertanyaan kan nih, teman-teman? Cukup kira-kira? Yang lain gimana? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin ini saja ya yang bisa kakak sampaikan. Stop share. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.